Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran sedang dalam perjalanan untuk mencari lokasi atau tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang mungkin unik, juga mungkin tempat-tempat yang jarang dipikirkan orang ya. Dan siapa tahu nanti di dalam ekspedisi ini kita dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah, ini teman-teman, saya sudah mulai berjalan, dan di kanan kiri saya ini terdapat pemandangan persawahan ya, yang masih ranum menghijau, karena saya lihat sih tumbuhan padinya itu masih proses proses tumbuh ya, jadi belum panen, jadi menuju panen ya. Dan di depan saya ini ada sebuah patung ya, ini patung yang menggambarkan bakul jamu atau simbok-simbok yang sedang bakul jamu. Ini menandakan kemungkinan besar lokasi yang saya kunjungi ini atau lewati ini adalah perkampungan yang di sana banyak sekali pengusaha-pengusaha bakul jamu ya. Dengan jamu kita bisa sehat badannya ya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, saya juga melewati sebuah sungai. Sungai ini adalah sungai yang besar juga, yaitu Sungai Opak. Tapi kita lihat arusnya ya kayak seperti ini ya. Arusnya sangat kecil sekali, karena ya kita sudah tahu bahwa di zaman modern ini debit air ini sudah banyak sekali menurun ya. Ya seperti Sungai Opak ini juga ya. Nah, ini teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk mencari tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang menarik ya. Dan belum lama ini kita juga dihebohkan, yaitu tentang penemuan sebuah gua yang ditemukan di lokasi tempat berlangsungnya proses pembangunan jalan lintas selatan, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul ya. Di sana terdapat sebuah gua alami yang belum pernah tersentuh ya. Dan kali ini kita pun akan mencoba mencari gua-gua yang berada di Kabupaten Bantul yang berdekatan dengan Kabupaten Gunung Kidul, yaitu di sepanjang Pegunungan Seribu. Kira-kira nanti kita akan menemukan gua tidak, atau kita malah akan menemukan gua persembunyian Pendekar 212 Wiro Sableng ya. Dan tadi pun kita melihat sebuah awan ya, awan putih yang menurut TV Lebaran adalah awan yang menarik juga, yang estetik juga, dan mempunyai aura awan yang beda juga ya. Tapi kita nggak tahu juga apa artinya dan maknanya. Tentu saja itu adalah hasil dari keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini teman-teman, kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Dan sebenarnya perjalanan kita ini berada di sepanjang Sungai Oyo, salah satu sungai besar yang berada di kota Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, ini saya akan mencoba telusup ya, karena di dalam perjalanan saya melihat sebuah jalan kecil. Saya akan mencoba turun, karena siapa tahu di bawah ini terdapat gua juga ya, gua yang seperti di Gunung Kidul ya. Gua itu menurut TV Lebaran memang gua yang masih alami atau masih perawan teman-teman ya, karena kalau tidak ada proses pembuatan jalan jalur lintas selatan, tentu saja gua itu masih belum ditemukan ya, belum terkuak ya. Dan ada juga yang menyatakan bahwa gua itu sampai sambung ke Laut Selatan. Memang ya lokasinya sangat dekat sekali ya. Dan di lokasi ini pun sebenarnya juga tidak jauh pula dengan Laut Selatan ya. Cuma kita ini tertutup oleh Pegunungan Seribu atau bukit-bukit ini ya, hasil geologi alam, yaitu pergerakan tanah di perut bumi ini ya, yang menimbulkan ya ibaratnya gejolak lava ya, bisa berupa gunung berapi, juga
mungkin ya lava-lava pijar yang menyembur ya dari perut bumi ini. Dan ya sekarang membentuk sebuah perbukitan batu ya, yang sangat-sangat sungguh membuat kita takjub ya. Dan ini ya TV Lebaran sudah sampai di dasar ya, atau di bawah, yaitu tepatnya di aliran Sungai Oyo. Ya situasinya seperti ini ya teman-teman ya. Sungai Oyo yang dahulu kala menurut TV Lebaran adalah sungai yang sangat besar, sangat gagah, sangat berwibawa. Sekarang ya kita lihat ya, aliran airnya itu sangat ya sedikit ya, atau tidak sebesar di zaman dahulu kala. Dan yang saya tunjuk ini atau di depan saya ini kayaknya ada sebuah bekas-bekas pondasi, mungkin kayak sebuah jembatan ya, tapi sudah roboh ini ya. Ini kayaknya juga pondasi-pondasi masa lalu ya, kalau dilihat dari struktur bangunannya. Tapi ya tidak masa lalu banget ya, ya di era-era mungkin ya Orde Baru ya. Dan saya coba akan turun teman-teman ya, untuk mencari tempat-tempat yang delik-delik di sekitar sini. Siapa tahu di sini masih terdapat jejak-jejak masa lalu, atau mungkin jejak-jejak unik, jejak-jejak misteri yang belum terungkap ya. Saya akan mencoba turun, siapa tahu di sini juga ada lubang-lubang yang mungkin bisa sampai ke Laut Selatan ya. Karena saya yakin ya bahwa lokasi yang saya pijak ini sebenarnya masih dalam satu area dengan Laut Selatan ya, jadi sangat dekat sekali ya. Dan di bawahnya ini terdapat rongga-rongga yang sangat luas, yang kemungkinan besar itu adalah aliran sungai bawah tanah ya. Jadi kemungkinan besar air-air ini tidak lewat di atas saja, tapi lewat di bawahnya. Karena kan konon juga pegunungan Gamping ya, pegunungan Kars atau apa ya, pegunungan Gunung Kidul ini adalah pegunungan yang di dalamnya ini terdapat rongga-rongga besar. Jadi kalau turun hujan itu airnya itu tidak bisa berada di atas ya, tapi mengalir ke bawah. Makanya pohon-pohon ini meskipun ya tersiram air itu akan gersang ya, karena airnya itu tidak bisa ditampung di permukaan ya. Karena ya itu tadi teman-teman ya, bahwa konon di bawah ini terdapat rongga-rongga besar, aliran-aliran besar, yaitu terowongan-terowongan sungai bawah tanah ya. Jadi bagaimanakah sebenarnya kondisi di bawah ini ya. Dan saya yakin yang saya pijak ini, di bawah ini terdapat sebuah misteri ya, yang mungkin akan terungkap seandainya terdapat ya terjadi sebuah mungkin bencana besar ya, yang akan bisa membelah bumi ini, atau bisa menyembulkan bumi ini ya, yang berada di bawah ini ya. Nah ini teman-teman, saya akan coba naik ya, setelah kita melihat situasi dari Sungai Oyo ini ya. Ini seperti ini teman-teman ya sungainya, dan kalau dianalisa secara mendalam ini kayak sebuah apa ya, kayak sebuah sebidang tanah yang membuat suatu aliran ya. Jadi tanahnya itu kayak ya sungai teman-teman ya, tapi kan sungainya ini sudah mengering ya, atau sudah kecil ya. Jadi ya ini teman-teman, ini bentukannya seperti ini ya. Ini saya cuma mau menggambarkan bahwa ini adalah hasil dari geologi alam ya, sungai ini ya, termasuk hasil dari geologi alam. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini memang termasuk juga ya sungai purba kalau menurut TV Lebaran ya, meskipun ya nggak tahu kapan sungai ini terbentuk ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk berjalan ke atas, dan ini kita juga menemukan sebuah pohon apa ya teman-teman. Ini pohon yang berada di pinggiran sungai ini, dan saya juga tidak tahu ini pohon apa, tapi buahnya itu yang tadi kita sentuh ya. Loh ini teman-teman, inilah buahnya. Ini buah apa, kayak gepeng-gepeng seperti ini ya. Dan ini buahnya banyak sekali teman-teman, tapi saya nggak tahu ini buah apa. Nah ini seperti ini teman-teman ya, kayak lebar-lebar seperti ini, dan buahnya itu ada di atas sana teman-teman. Itu buahnya ada di sana. Nih rerindangan pohon apa ini saya juga tidak tahu ya. Ini ya tentu saja
pohon ini tentu ada manfaatnya dan ada gunanya, cuma kita tidak tahu ya, karena kan konon setiap ciptaan itu ada manfaatnya atau ada gunanya gitu ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk mencari tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang masih menjadi misteri. Dan di depan saya ini ada sebuah jembatan ya, jembatan yang sebenarnya bukan jembatan tua ya, ini termasuk jembatan baru. Dan di bawahnya itu yaitu Sungai Oyo tadi ya teman-teman, tapi menurut berita atau info yang saya dengar ya, bahwa di bawahnya itu pernah terjadi beberapa kali kecelakaan air yang menimbulkan korban jiwa ya teman-teman ya. Padahal kalau saya lihat itu aliran sungainya itu tidak besar ya, dan dasarnya itu juga kelihatan ya, kok bisa menimbulkan korban jiwa. Nah inilah yang menjadi misteri ya, dan kemungkinan besar di bawahnya itu terdapat rongga-rongga yang membuktikan bahwa di dalamnya itu ada aliran sungai bawah tanah yang siapa tahu itu yang menyebabkan sedotan ya, dan menyedot korban-korban jiwa tersebut ya. Tapi ya kita tidak tahu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas lokasi yang saya kunjungi ini menyimpan sebuah histori masa lalu yang menimbulkan misteri yang belum terungkap saat ini di dalamnya. Nah ini pun di depan saya ini ada bongkahan batu yang sangat besar sekali ya teman-teman ya. Ini kalau dianalisa dan diimajinasikan waktunya, ini tentu saja ribuan atau mungkin ratusan ribu tahun yang lalu pembentukannya ya. Kita lihat batuannya itu begitu sangat menggambarkan kepurbaan ya. Saya yakin ini adalah dari hasil lava-lava pijar yang membeku, yang kemungkinan besar dari gunung-gunung purba, yang mungkin juga loh teman-teman, lokasi ini dahulu kala adalah suatu lautan yang sangat luas yang menyambung dengan laut selatan, tapi di tengahnya atau di pinggirnya terdapat gunung purba yang meletus terusan ya, terus menimbulkan lava-lava pijar yang keluar dan membentuk batuan-batuan beku seperti ini ya. Karena di kanan kiri saya ini betul-betul terdapat bukit-bukit batu yang menjulang tinggi teman-teman ya, sangat besar sekali yang beraura purba ya. Dan sebenarnya bukit-bukit ini pun menyambung ya teman-teman dengan bukit yang kemarin di dalamnya ditemukan goa di Gunung Kidul, itu sebenarnya ya menyambung sambungan dengan bukit-bukit yang saya kunjungi ini teman-teman ya. Cuma kan beda tempat atau beda lokasi, tapi kalau ibaratnya ya satu kabel ya, satu sambungan aja. Dan saya akan mencoba naik ke atas ya teman-teman, karena saya melihat ada sebuah cekungan yang bisa kita sebut itu kayak sebuah gua ya. Tapi menurut developeran sih gua ini gua yang mungkin pantas untuk sembunyi cuma beberapa orang ya. Mungkin ya bisa untuk sembunyi, mungkin ya seperti pendekar-pendekar di masa lalu ya. Jadi untuk mungkin ya bersinggah sementara ya. Inilah kita menemukan sebuah gua kecil teman-teman ya. Ini seperti ini. Dan kalau kita lihat kan ini ya mungkin ya tidak beda jauh juga ya, seperti gua Selarong ya. Maksudnya bentuknya itu ya nggak terlalu dalam. Ini teman-teman nih. Ini gua ini terbentuk dari bentukan lava-lava pijar yang membeku ya. Jadi ya bentukan dari batuan-batuan inilah nih teman-teman nih. Nih saya di sini kalau hujan sebenarnya tidak kehujanan karena kita sudah berpayungkan batu. Jadi ini termasuk juga bisa disebut sebagai gua teman-teman ya. Meskipun guanya tidak panjang dalamnya gitu ya. Nah ini teman-teman, kita juga bisa melihat dari sini keindahan dari Sungai Oyo ya, dari dalam gua ini, gua kecil ini ya. Nah ini teman-teman, inilah lokasinya. Kita menemukan sebuah gua meskipun dalamnya tidak terlalu panjang ya, tapi ini menurut developer juga bisa dikategorikan gua ya, karena juga agak menjorok ke dalam ini. Dan di sini kita bisa tiduran, kita juga bisa ngopi-ngopi di sini ya. Nah ini teman-teman, lokasinya seperti ini. Dan di sini pun kita juga dapat melihat pemandangan di luaran ya, seperti Sungai Oyo ini. Dan di atasnya juga terdapat bukit
Dan di atas ini sebenarnya adalah bukit barisan ya, atau bukit yang dekat juga dengan hutan pinus ya teman-teman. Ini sebenarnya cuma satu gugusan saja ya. Nah inilah teman-teman, ini gua yang saya maksud tadi terlihat dari luar. Nah ini teman-teman ya, sangat delik sekali. Ya teman-teman ya, ini cocok sekali untuk sembunyi sementara ya, atau mungkin untuk bersinggah sementara bagi pendekar-pendekar yang mungkin berkelana lewat sini ya. Itu bisa untuk menjadikan alternatif sementara jika pemirsa TV Lebaran lewat sini kehujanan atau mungkin tidak punya tempat berteduh atau menginap, bisa loh teman-teman. Ini juga bisa dijadikan mungkin hotel sementara, tapi ya ini kayaknya cuma bisa untuk 1 orang 2 orang ya, tapi bisa ditambahin juga dengan mungkin daun-daun pisang atau mungkin daun-daun lainnya ya, untuk sebagai ibaratnya tritis ya, agar kalau hujan tidak masuk ke dalam gua kecil tadi ya. Kita namakan gua apa nih teman-teman ya? Kita namakan gua pendekar aja ya. Kenapa kita bisa namakan gua pendekar? Karena kayaknya gua ini cocok sekali bagi para spiritualis pendekar ya, atau mungkin spiritualis yang dalam melakukan perjalanan jauh ya, kayak musafir seperti itu. Kayaknya cocok ya untuk bersinggah di gua tadi ya. Kita juga cocok teman-teman ya, seandainya tadi itu turun hujan, itu kayaknya juga asahdu seandainya kita duduk-duduk di situ, ngopi-ngopi sambil merenungi nasib, juga sambil makan keledian. Sangat cocok sekali. Kita namakan adalah gua pendekar ya teman-teman ya. Jadi nanti bagi pemirsa TV Lebaran yang merasa pendekar, bisa mampir di gua itu untuk ya merenungi nasib sebentar ya. Nah ini teman-teman, saya di dalam perjalanan juga sebenarnya saya sudah lama sih penasaran dengan tempat ini ya, karena di tempat ini terdapat sebuah pohon yang sangat besar sekali, yang beraura di dalamnya itu terdapat tempat masa lalu atau mungkin tempat penting di masa lalu ya. Dan kali ini TV Lebaran akan mencoba untuk mengekspedisi langsung khusus buat TV Lebaran, khusus buat pemirsa TV Lebaran ya. Saya akan turun untuk melihat sebenarnya di dalamnya atau di bawah ini ada apa ya. Kok di sini tuh terdapat sebuah pohon yang sangat besar sekali yang beraura misterius teman-teman. Coba kita akan mencoba ke sana ya. Sebenarnya saya sudah sering lewat sini ya, sudah sering sekali, tapi ya itu teman-teman, saya masih penasaran kira-kira di sana itu sebenarnya ada apa. Dan kita akan mencoba turun ya teman-teman ya. Dan sebenarnya lokasi ini menurut TV Lebaran tuh lokasinya sangat unik ya, karena di sini juga ada lapangan voli ya, tapi di sampingnya itu terdapat sebuah tempat misterius ya, sebuah pohon besar, dan di bawahnya itu kayaknya ada tempat yang misterius juga. Kita akan mencoba melihat langsung, karena memang saya juga sudah penasaran sejak lama ya, dan kita akan mencoba mendekat teman-teman ya. Dan inilah kondisi pohonnya sangat besar sekali ya. Dan di sini kayak ada batu, tapi ini kayaknya batu masa kini ya, kayak apa ini, kayak beton aja. Dan inilah teman-teman sebenarnya yang termasuk tempat misterius ya. Ini kayaknya sebuah sendang, dan di sini pun sebuah batu kuno juga muncul ya. Ini kayaknya batu kuno teman-teman ya. Dan kita akan mencoba mencari lagi jejak-jejak masa lalu yang ada di sini ya teman-teman ya. Inilah pohon apa ini, pohon gayam atau pohon apa ya teman-teman ya. Ini sangat besar sekali ya. Ini menggambarkan aura misterius, dan ternyata terjawab juga. Di bawahnya terdapat sebuah sendang masa lalu ya, tapi ini sendangnya kayak sudah asat ya. Kita akan mencoba mencari jejak-jejak masa lalunya, karena biasanya kalau tempat-tempat misterius atau tempat-tempat masa lalu itu ada jejak-jejak tinggalannya, kayak batuan-batuan ya. Termasuk ini batuannya, ini batuan kayak dakon ini ya. Ini kok bisa berbentuk seperti itu, mungkin apakah kena tetesan air ya. Dan ada batuan-batuan lain sebenarnya biasanya. Nah inilah teman-teman, kita sudah menemukan ini kayak ada sebuah batuan kuno ya, batuan batu bata masa lalu ya. Jadi sudah terjawab juga. Ternyata di sini terdapat sebuah sendang ya teman-teman ya, di bawah pohon besar. Yaitu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.